Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru Penggerak di seluruh Indonesia. Perkenalkan saya Yuli Yuliawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan kaitannya dengan modul lain. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi yaitu keputusan guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas guna untuk mengetahui kebutuhan belajar individu murid. Lalu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Yaitu langkah yang dapat dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, membuat strategi dan rubrik penilaian, serta menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Ada 3 aspek kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan murid atau readiness, suatu kondisi awal pembelajaran yang memberi kesiapan dalam merespon atau menjawab dari masing-masing individu murid dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan minat murid yaitu suatu kondisi mental yang menghasilkan respon terarah atau tertentu yang menyenangkan dan memberi kepuasan dalam diri. Kemudian yang ketiga, profil belajar murid yaitu suatu tindakan atau cara-cara yang dilakukan setiap individu murid dalam menentukan kenyamanan dalam belajar yang berbeda-beda. Tujuannya dari profil belajar murid adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, gaya murid, dan juga kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan merefleksikan setiap pengajaran. Yang keempat, berdiskusi dengan guru sebelumnya. Yang kelima, membaca buku rapot sebelumnya. Dan yang terakhir adalah melakukan penilaian secara formatif dan juga sumatif. Strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Untuk penjelasannya, yang pertama mengenai diferensiasi konten yaitu berkaitan dengan materi yang akan diajarkan kepada murid melalui tingkatan kesiapan murid, minat murid, dan juga profil belajar murid. Sedangkan diferensiasi proses berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang memungkinkan murid untuk berlatih dengan memahami dan memaknai konten berdasarkan proses pembelajaran murid yang akan dijalani. Sedangkan diferensiasi produk yaitu produk yang akan dihasilkan dari hasil pemahaman yang termodifikasi dari hasil belajar murid, hasil latihan murid, penerapan dan juga pengembangan yang telah dipelajari. Pertanyaan selanjutnya, adakah kaitan antara materi dalam modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Yang pertama, pada modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara,
Terdapat kaitannya. Agar dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus dapat memahami kebutuhan murid sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sedangkan pada modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak terdapat kaitannya dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Agar dapat menjalankan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru haruslah berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, mandiri, dan juga refleksif, sehingga dapat mencapai keberhasilan dalam pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid guna mewujudkan peran guru penggerak yakni menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Pada modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, terdapat kaitannya dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Ketika seorang guru melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, berarti guru tersebut mampu mewujudkan visi guru penggerak, yakni berpihak pada murid yang merupakan sikap mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dengan baik. Pada modul 1.4 mengenai budaya positif, terdapat kaitannya dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi harus ada keyakinan kelas yang telah disepakati secara bersama antara guru dan murid agar tercipta keadaan yang nyaman, aman, dan juga tertib sehingga mampu mencapai keberhasilan dalam pembelajaran. Sekian pemaparan mengenai koneksi antar materi pada modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Semoga video ini bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.